Oke, kita lanjutkan ke ukuran penyebaran data kelompok. Oke, mulai dari jangkauan atau range. Oke, ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama ada jangkauan atau range. Di situ kita simbolkan dengan R, masih sama dengan simbol untuk data tunggal. Kemudian kalian ingat bahwa jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Maka R untuk data kelompok, kalian ingat kembali ya, data kelompok terdiri dari kelas-kelas interval. Misal kelas interval pertama sampai ke-7, kemudian masing-masing di kelas itu kita bisa menentukan daripada ujung atas, ujung bawah, batas atas, dan seterusnya. Nah, kalau ditanya nilai terbesar dan terkecil, maka nilai terkecil untuk data kelompok adalah nilai daripada ujung bawah kelas pertama. Kemudian nilai terbesarnya adalah ujung atas kelas yang paling tertinggi. Maka R di situ masih sama adalah X max dikurangi X min, dengan catatan untuk X max di data kelompok adalah nilai ujung atas nilai tertinggi atau kelas tertinggi, kemudian dikurangi nilai ujung bawah kelas terendah, itu untuk jangkauan atau range. Oke, cukup sederhana, mudah diingatnya gitu ya. Kemudian kita ke jangkauan antar kuartil atau RQ. Oke, masih sama, jangkauan antar kuartil juga selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. RQ adalah Q3 dikurangi Q1. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah cara bagaimana kalian menentukan kuartil atas dan kuartil bawah untuk data kelompok. Baru pekan lalu kita belajar terkait itu, harapannya kalian masih mengingatnya. Atau mungkin kalau lupa tinggal dibuka nanti untuk slide PPT daripada bagaimana kita menentukan ukuran kuartil untuk data kelompok. Oke, yang ketiga, jangkauan semi interkuartil atau SQ. Sama untuk definisinya ya, untuk data tunggal ataupun data kelompok, yaitu nilai daripada setengah kalinya dari jangkauan antar kuartil atau RQ. Jadi SQ di situ adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Yang membedakan sekali lagi hanyalah cara bagaimana kalian menentukan kuartil atas ataupun kuartil bawah untuk data kelompok. Oke, berikutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dengan definisi yang sama, rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-rata. Itu simpangan rata-rata. SR. Nah, yang membedakan di sini adalah ada pengali F. F adalah frekuensi. Jadi SR sama dengan 1/n. N adalah banyaknya data. Karena untuk data kelompok, N di sini adalah jumlah daripada frekuensi masing-masing kelas. Kemudian sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Sigma di sini adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dari apa? Yaitu dari hasil perkalian antara frekuensi F dikali harga mutlak dari NTI. NTI adalah nilai tengah kelas ke I. Misal kelas pertama punya nilai tengah ke 1. Kemudian dikurangi X bar. X bar di sini adalah rata-rata. Dikali dengan frekuensi masing-masing baru kita jumlahkan dibagi dengan N. Itu adalah simpangan rata-rata. Oke, berikutnya keragam atau variansi. S kuadrat. S kuadrat di situ sama dengan 1/n-1. Kemudian sigma F NTI kurangi XI dikuadratkan. Jadi sama ya, NTI di situ menyatakan nilai tengah data ke I, F adalah frekuensi, N adalah banyaknya data, atau N adalah sigma daripada F. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi, S adalah akar daripada variansi. Oke, ada 3 jenis ukuran penyebaran data kelompok ataupun untuk data tunggal, sama ya. Namanya juga sama, simbolnya kita samakan. Yang membedakan nanti hanya masalah persamaan atau rumus sedikit ada perbedaan. Kemudian cara mendapatkan kuartil kita menyesuaikan untuk data tunggal seperti apa, data kelompok seperti apa. Oke, jadi ada keterkaitan antara ukuran pemusatan dan letak yang sudah kita pelajari sebelumnya terhadap ukuran penyebaran yang akan kita pelajari ini. Oke, kita ke contoh. Kita coba ke penyebaran data kelompok. Oke.
Jadi kita punya, di sini saya tuliskan terlebih dahulu ya. Ada misal kelas, kemudian di sini ada frekuensi. Oke, kelasnya di sini adalah 9 hingga 21, 22 hingga 34, 35 hingga 47, 48 hingga 60, 61 hingga 73, 74 sampai 86, kemudian 87 hingga 99 dengan frekuensinya adalah 3, 4, 4, 8, 12, 23, 23, 6. Oke. Kita punya kelas atau punya data kelompok seperti itu yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Oke, tabel apa? Tabel distribusi frekuensi. Dan kelasnya di situ ada berapa kelas? 7 kelas dengan frekuensinya seperti itu. Oke, yang pertama kita ke ring terlebih dahulu, ring atau jangkauan. R. Oke. Oke, kita ke R. R adalah jangkauan. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya sudah tentu adalah ujung atas daripada kelas tertinggi. Jadi di sini 99 ya. Kemudian nilai terkecilnya sudah jelas adalah ujung bawah dari kelas pertama. Maka R adalah sama dengan langsung 99 dikurangi dengan 9. Oke. Kita dapatkan R adalah 90. Selanjutnya kita ke jangkauan antar kuartil. RQ. Kita ke RQ. Tapi sebelum kita mendapatkan RQ, kalian harus cari dulu Hi3 ataupun Hi1. Hi3 dan Hi1. Oke, kita ke Hi3 terlebih dahulu ya. Mohon maaf, Hi1. Kuartil pertama. Dengan bantuan daripada rumus di frekuensi, rumus di penentuan kuartil atau ukuran letak data tunggal, yaitu kuartil pertama adalah 1/4 dikali dengan N plus 1. Jadi kita harus tahu dulu N. N adalah banyaknya data. Banyak data untuk data kelompok adalah jumlah daripada frekuensi. Maka frekuensinya kalian jumlahkan terlebih dahulu. Oke, sama dengan 60. Jadi jumlahnya adalah 60. Maka Hi1 terletak pada data kita cari di sini sama dengan 1/4 dikali dengan N-nya adalah 60 plus 1. Oke. Data ke 15,25. Nah, data ke 15,25 ini terletak pada kelas interval yang mana gitu kan? Oke, kita tambahkan di sini adalah FK, frekuensi kumulatif, untuk mempermudah menentukan daripada posisi data. FK di sini masih ingat ya, di sini 3 tambah 4, 7 tambah 4, 11 tambah 8, 19 tambah 12, 31 ditambah 23 adalah 54 tambah 6 adalah 60. Oke. Jadi FK di sini data ke-1 sampai data ke-3 terletak atau nilainya adalah sekian. Kemudian nilai ini terletak pada data ke-4 hingga ke-7. Kemudian data ke-8 sampai 11 sekian. Maka data 11 sampai 19 sekian ya. Berarti Hi1 terletak di posisi kelas interval yang ke-4. Oke. Ini letak daripada Hi1, yaitu data ke-15,25. Jadi angka 19 ini maksudnya FK 19, perhatikan di sini data ke-12 hingga 19 terletak di kelas interval seperti ini. Oke. Selanjutnya diingat kembali bagaimana kita mendapatkan atau kita memperoleh
nilai daripada kuartil menggunakan atau dari data kelompok. Oke. Ukuran letak untuk data kelompok di kuartil. Oke, ini ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi di situ QI, BB, batas bawah kelas yang mengandung kuartil ke I. Maka BB, kita tuliskan dulu ya. BB, batas bawah yang mengandung kelas adalah 47,5. Mohon maaf, 5. Selanjutnya, N adalah banyaknya data, kita punya 60. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke 1. Maka di situ FK adalah 11. FQI, frekuensi kelas kuartil. FQ adalah FQ1. Mohon maaf, di sini nilainya adalah 8. P, panjang kelas. Panjang kelasnya di situ ada berapa? Panjang kelas adalah selisih antara ujung bawah ya. Di sini 9 ke 22, kemudian 22 ke 35. Di situ ada 13. Oke, P-nya adalah 13. Maka sesuai rumusan, QI adalah sama dengan BB, batas bawah kelas pertama. Sekian ditambah dengan P. P-nya adalah panjang kelas. 13 dikali dengan kurung I per 4. Karena di sini kuartil pertama adalah 1/4 dikali N. N adalah banyaknya data 60. Maka 1/4 dikali dengan 60 adalah banyaknya data 60. Oke. Kemudian dikurangi dengan FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I adalah 11. Kemudian tutup kurung dibagi dengan FQI. FQI adalah frekuensi di kelas itu berada, nilainya 8. Oke. Tekan enter. Oke. Kita punya QU adalah 54. Apakah angka 54 terletak pada interval kelas 48 sampai 60? Ya, maka jawabannya bisa dikatakan sudah benar. Selanjutnya kita ke Q3. Ini adalah Q1, selanjutnya di sini kita Q3. Dengan rumusan yang sama ya. Oke, dengan bantuan yang sama, Q3 ini terletak ke data ke berapa? Data ke, coba kita di sini, sama dengan 3/4 dikali dengan N plus 1, atau langsung saja N-nya adalah 60, N plus 1, 61. Oke, data ke 45,75. Berarti di kelas interval yang berikut. Ini ya. Data ke 45,75. Artinya terletak di kelas interval yang ini ya. Paham ya maksudnya? Data ini kan jumlahnya FK 54. Maka artinya data ke 32 sampai data ke 54 ini terletak di interval kelas yang berikut ini. Oke, kita tuliskan BB, maka BB untuk kuartil ketiga di situ adalah 73,5. Berikutnya FK-nya adalah, FK di situ keterangannya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, maka 31. Kemudian VQ3 adalah 23. P masih sama, yaitu 13. Maka Q3 sama dengan BB. Sekian ditambah dengan P. Sekian dikali dengan I per 4, yaitu 3/4. Dikali dengan N. N-nya adalah 60. Kemudian kita kurung terlebih dahulu.
Kemudian dikurangi FK 31 kurung dibagi dengan FQI 23. Oke. Kemudian tekan enter. Oke, ada kurung yang masih belum tepat. Oke, jadi di sini 3/4 kali B9. Oke. Kemudian dikurangi dengan FK. Oke. Dibagi dengan F13. F12 dikurangi Oke. 81, sekian. Untuk Hi3. Untuk mengeceknya apakah angka 81, sekian terletak di kelas interval 74 sampai 86? Ya, maka di situ bisa dikatakan benar. Maka RQ, kita balik ke RQ ya. Oke. Hi3 dikurangi Hi1, kita dapat nilai Hi3 dan Hi1, maka RQ di sini sama dengan Hi3 sekian dikurangi Hi1. Enter. Oke. Ini nilai daripada RQ. Jadi ukuran penyebarannya pertama adalah jangkauan 90, RQ adalah 27, selanjutnya kita ke SQ. Oke. SQ adalah setengahnya daripada RQ. Langsung saja ya, sama dengan RQ dibagi dengan 2. Oke. Oke, kita dapat 3 ukuran persebaran data kelompok. Selanjutnya, kita ke ukuran persebaran yang keempat, yaitu simpangan rata-rata. Oke. Simpangan rata-rata SR seper N. N-nya kita udah tahu 60, frekuensi masing-masing kelas sudah tahu. Selanjutnya kita mencari nilai tengah daripada masing-masing kelas. NTI. NTI adalah nilai tengah di masing-masing kelas. Oke. Kita tambahkan di sebelah sini ya. Insert NT. Mohon maaf. NT. Nilai tengah kelas pertama dan seterusnya sama dengan dalam kurung 9 ditambah 21 dibagi dengan 2. Itu ujung bawah ditambah ujung atas dibagi dengan angka 2. Kenapa angka 2? Karena di situ hanya ada 2. Atau NT, nilai tengah di sini kita ingin mencari nilai median daripada 2 data. Oke, selanjutnya sama dengan 22 ditambah 34 dibagi dengan 2. Berikut seterusnya ya. Tinggal kalian jumlahkan. Kemudian dibagi dengan 2. Selanjutnya 48 ditambah 60. Kurungnya. Oke. Bagi dengan 2 sama dengan buka kurung 61 ditambah 73 dibagi dengan 2 sama dengan 74 tambah 86 dibagi dengan 2 sama dengan 87 ditambah kurungnya 87 ditambah 99 dibagi dengan 2. Oke. Kita sudah mendapatkan NT atau nilai tengah.
Selanjutnya cek di rumus, ada NT, kemudian dikurangi dengan X bar. X bar di situ adalah rata-rata. Kita tambahkan kolom bantuan terlebih dahulu, yaitu NT dikurangi X bar. Oke, NT dikurangi X bar. X barnya adalah nilai daripada rata-rata. Ingat kembali ya, nilai rata-rata, mencari nilai rata-rata untuk data kelompok. Kita gunakan yang paling sederhana saja, kita menggunakan nilai tengah, yaitu perkalian antara frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke, maka sebelum itu kita tambahkan di sini kolom bantuannya adalah F dikali NT. Frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 3 dikali 15. Berikut seterusnya, tinggal kita dragging. Kita jumlahkan F daripada NT. F dikali NT, mohon maaf, kita jumlahkan. Oke, ketemu jumlahnya sekian. Maka rata-ratanya X bar, tuliskan di sini ya, X bar untuk data kelompok adalah penjumlahan daripada frekuensi dikali nilai tengah adalah sekian, dibagi dengan sigma frekuensi 60. Oke, kita tahu nilai rata-ratanya sekian, X bar 65, sekian. Maka kita bisa mengisi kolom yang E, yaitu NT dikurangi X bar. Sama dengan NT dikurangi X bar. X barnya adalah sekian. Nah, jangan lupa kita kunci, karena kita ingin lebih mempermudah dalam proses penarikan rumus ke bawah. Kita kunci, kemudian tekan Enter. Tekan Enter. Oke. Selanjutnya kita cek rumusnya di sini adalah harga mutlak daripada NTI dikurangi X bar. Maka kita tambahkan kolom di sebelah kanannya. Ini adalah harga mutlak daripada NT dikurangi X bar. Oke. Kita bisa gunakan rumus absolut. Sama dengan ABS, sama dengan absolut sekian. Tekan Enter. Nah, tinggal kita dragging. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan NTX min X bar harga mutlak. Demikian ya. Selanjutnya kita kali frekuensi. Kita tambahkan di kolom sebelahnya. Oke. Di sini adalah frekuensi dikali NT dikurangi X bar. Demikian ya. Maka sama dengan frekuensinya. Ini dikali dengan demikian, tekan Enter. Tinggal kita drag. Oke. Lanjutnya kita sudah mengalihkan antara frekuensi dan ini. Kemudian kita tinggal menjumlahkan. Maka di sini adalah kita operasikan penjumlahan. Jumlah. Enter. Oke. Maka SR, tuliskan di sini ya, SR sama dengan sigma daripada F dikali harga mutlak ini kita sudah memperoleh nilai sekian. Tinggal dibagi dengan N. N adalah sigma frekuensi adalah 60. Yaitu sama dengan sekian dibagi dengan N 60. Tekan Enter. Oke, kita sudah mendapatkan SR. Oke, SR sudah kita peroleh. Selanjutnya kita ke ragam dan simpangan baku. Kita ke S kuadrat. Perhatikan rumusnya. Di situ seper N-1, N kita udah dapat nilainya 60. Kemudian frekuensi dikalikan NTI min X bar dikuadratkan. Oke, berarti kita tinggal melanjutkan. Di sini kita sudah mendapatkan nilai daripada NT dikurangi X bar. Oke kan? Selanjutnya kita kuadratkan. Oke, kita tambahkan
Di sini adalah NT dikurangi X bar dikuadratkan. Aduh, mohon maaf. Dikuadratkan ya. Nah, sama dengan ini. Kemudian dikuadratkan pangkat 2, enter. Oke. Ups. Kita sudah mendapatkan demikian. Selanjutnya kita kali dengan frekuensi. Tambahkan kolom di sebelah kanannya. Ini adalah frekuensi dikali NT min X bar yang sudah dikuadratkan. Maka sama dengan frekuensinya dikali dengan ini. Tinjau rumusnya. Tekan enter. Oke, kita sudah memperolehnya. Sekian. Oke. F sudah, kemudian dikalikan dengan ini, sudah diperoleh hasilnya demikian. Selanjutnya di sini operasinya adalah sigma atau penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan sama dengan jumlah enter. Oke. Selanjutnya di sini S kuadrat. Atau saya tulis ragam. Sama dengan, jadi seperti ini ya, tinjauan dari rumusnya S kuadrat adalah penjumlahan daripada perkalian F dikali NTI min X bar kemudian dikuadratkan. Kita sudah memperoleh hasilnya adalah ini, penjumlahannya, kemudian tinggal dibagi dengan N-1. N-nya tadi adalah 60, dikurangi 1 adalah 59. Langsung saja ya, jadi sekian dibagi dengan 59. Tekan enter. Wow. Sangat besar ya untuk nilai ragamnya. Selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan nilai ragam, maka simpangan bakunya adalah akar daripada ragam atau sama dengan SQRT dikali dengan nilai. Tekan enter. Oke. Kalian perhatikan. Dengan S atau simpangan baku yang cukup sangat besar, di sini 21, sekian, artinya data menyimpang jauh daripada nilai rata-rata. Kita bisa lihat X barnya 65, sekian. Sementara ada yang nilainya 9, ada nilainya 21. Ya kan? Ada yang menyimpang 99. Nah, persebaran data yang cukup menyimpang ini kita bisa lihat secara akurat matematis menggunakan S atau salah satu daripada ukuran persebaran. S di sini adalah simpangan baku, yaitu menyimpang sebesar sekian. 21 adalah angka yang sangat besar. Padahal sebenarnya ketika data itu cenderung memusat, S-nya adalah mendekati dengan 0. Maka di sini bisa disimpulkan data seperti itu dengan simpangan yang sangat besar. Kita bisa lihat atau kita bisa buktikan melalui persebarannya. Dengan nilai rata-rata adalah 65, sementara ada data bernilai 9, kemudian 21, maka sudah pasti di situ menyimpang sangat besar. Terbukti dengan S-nya yang cukup besar. Itulah ukuran persebaran dari data kelompok. Yaitu ada 6, ada jangkauan, simpangan baku, ragam, kemudian simpangan rata-rata, ada jangkauan kuartil, kemudian jangkauan semi interkuartil. Oke. Demikian penjelasan untuk ukuran penyebaran data kelompok. Jadi intinya ukuran penyebaran ini untuk mengetahui seberapa menyimpang data terhadap nilai pusatnya, terhadap nilai rata-ratanya. Lebih condong ke nilai rata-rata. Jika ukuran persebaran itu relatif besar, artinya terjadi penyimpangan yang sangat besar. Jadi persebarannya itu meluas, tidak memusat. Kecuali ketika ukuran persebarannya adalah kecil atau mendekati 0, maka artinya data itu cenderung memusat. Jadi, ukuran penyebaran ini sangat diperlukan untuk mendukung daripada ukuran pemusatan dan ukuran letak yang sudah kita pelajari. Tujuannya apa? Untuk menarik kesimpulan yang lebih tepat, yang lebih akurat. Karena kesimpulan kan harapannya bisa mewakili seluruh populasi. Bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditarik kesimpulan yang lebih tepat dan akurat. Nah, bayangkan ketika kita tidak melakukan ukuran penyebaran, kita hanya menyimpulkan berdasarkan pemusatan, bahwa cenderung data, mungkin beberapa data yang berbeda dihasilkan nilai yang rata-rata yang sama. Kemudian kalian menarik kesimpulan bahwa rata-ratanya adalah sama. Iya, tapi kita tidak meninjau persebaran masing-masing daripada nilai.
Nah, maka seperti itu harus kita hindari. Kita harus melakukan pengukuran penyebaran sekaligus pemusatan. Oke, demikian penjelasan untuk pekan ini, khusus di ukuran penyebaran, baik itu data tunggal dan data kelompok. Oke, jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih.